Gembarkan seantero Eropa. Usai tahan Manchester United, Mads Hilgers disayangkan malah gabung ke Indonesia. Indonesia layak dapat Mads Hilgers? Simak lebih lanjut. Ini penjelasannya. Alhamdulillah, Timnas Indonesia akan segera adakan laga persahabatan lawan Timnas Belanda. Kinerja Pak Erick Thohir benar-benar menjadi sorotan dunia. Tidak takut bersaing dengan Mads Hilgers, Rizky Ridho siap bersaing mati-matian dengan tunjukkan kualitasnya. Simak penjelasannya sampai habis ya, agar tidak salah paham. Bek tengah Timnas Indonesia Rizky Ridho kini menghadapi tantangan besar setelah kedatangan bek naturalisasi dari Belanda, Mads Hilgers. Kehadiran Hilgers memunculkan spekulasi bahwa Rizky Ridho bisa terancam posisinya sebagai pemain utama di lini pertahanan Garuda. Meski demikian, Ridho tidak merasa gentar dan siap membuktikan bahwa dirinya masih layak dan berkualitas untuk mengisi posisi bek tengah Timnas Indonesia. Rizky Ridho yang selama ini menjadi pilar di lini pertahanan Timnas menegaskan bahwa kompetisi sehat dengan Mads Hilgers justru akan memotivasinya untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan performanya. Kedatangan pemain baru seperti Hilgers memang menambah persaingan, tapi saya siap bersaing secara profesional. Saya ingin menunjukkan bahwa saya masih bisa diandalkan di lini belakang Timnas, ujarnya. Ridho menambahkan bahwa persaingan ini akan membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya persaingan seperti ini, semua pemain pasti akan bekerja lebih keras untuk mendapat tempat. Ini bagus untuk Timnas karena kita bisa bermain dengan kualitas terbaik. Selain itu, Ridho juga menyampaikan bahwa kehadiran pemain naturalisasi seperti Hilgers bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan saling mendukung di dalam tim. Saya menghargai kehadiran pemain baru dan saya yakin bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik untuk membawa Timnas Indonesia lebih berprestasi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menekankan bahwa semua pemain, baik yang lokal maupun naturalisasi, akan dipilih berdasarkan performa terbaik mereka di lapangan. Dengan kompetisi yang semakin ketat, Rizky Ridho dan para pemain lainnya harus terus menunjukkan kemampuan terbaik untuk mendapatkan tempat di tim inti. Kini, semua mata tertuju pada Rizky Ridho. Apakah ia mampu mempertahankan tempatnya di tengah persaingan dengan Mads Hilgers dan menunjukkan bahwa ia masih menjadi pilihan utama di lini belakang Timnas Indonesia? Tengah pekan ini PSSI kedatangan tamu istimewa yakni Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB). Kesempatan jamuan dari PSSI itu turut dimanfaatkan membahas peluang digelarnya laga Timnas Indonesia versus Belanda. KNVB datang ke Jakarta pada hari Rabu (25 September 2024) untuk menawarkan program kerjasama kepada PSSI. Pada momen tersebut, KNVB diwakili oleh Guy de Jong sebagai Sekretari Jenderal KNVB. Lalu Michael van der Stad, Head of International Program World Watches, dan Ruud van der Sar, Head of Sales. New Partnership. Kedua belah pihak juga menandatangani nota kesepakatan (MOU) untuk mempromosikan sepak bola di berbagai level internasional. Pertemuan ini merupakan lanjutan pembahasan kerjasama PSSI KNVB yang dijajaki mulai bulan Mei lalu. Untuk tahun depan tergantung dari hasil kualifikasi nanti. Mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional seperti saat kami mengundang Argentina, kata Ketum PSSI Erick Thohir membahas peluang laga timnas Indonesia versus Belanda. Hal-hal ini menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya. Ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan bersama-sama, ujarnya lagi. Erick Thohir juga menyebut bahwa kini adalah babak baru kerjasama antara PSSI dan KNVB yang difokuskan pada berbagai proyek pengembangan. Salah satunya pendidikan pelatih sepak bola Indonesia. Indonesia dan Belanda punya hubungan yang panjang. Dan hubungan di antara masyarakat menjadi pemicu dengan apa yang kita bisa kembangkan di sepak bola, ucap Erick Thohir. Kami mengundang Anda KNVB ke sini. Kami mengirim tim kami ke sana. Dan mungkin juga kami bisa menjalankan training camp di Belanda sama dengan yang kami lakukan di Jepang saat ini. Lalu masyarakat akan saling terhubung, tuturnya.
Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Mads Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Mads Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Twente. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar Van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Mads Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Meski banyak kritik yang menghujani kebijakan naturalisasi pemain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap bergerak cepat gercep dalam memperkuat skuad timnas Indonesia. Baru-baru ini Thohir sukses menuntaskan naturalisasi besar-besaran dengan mengamankan 3 gelandang serang sekaligus. Langkah ini diambil untuk mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga penting ke depan. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kritik adalah bagian dari proses, tapi kami harus tetap fokus pada tujuan besar, yaitu membawa timnas ke prestasi yang lebih baik, ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi ini dilakukan dengan sangat selektif, mengutamakan pemain yang benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi tim. Berita terbaru dari Jepang mengejutkan dunia sepak bola, terutama para pendukung timnas Indonesia. Kabarnya Jepang dikabarkan berencana mengalah saat bertanding melawan Indonesia dalam laga kualifikasi yang akan datang. Langkah ini diduga sebagai bentuk pengakuan bahwa Indonesia lebih pantas lolos ke babak selanjutnya dibandingkan tim-tim lain. Pelatih Jepang dilaporkan mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar dan kekuatan yang semakin meningkat, terutama setelah kehadiran beberapa pemain naturalisasi. Kami melihat perkembangan pesat dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan punya dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya, ujar salah satu sumber dari staf pelatih Jepang. Jepang yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, mengaku lebih memilih memberi kesempatan kepada Indonesia untuk melangkah lebih jauh di ajang ini. Indonesia layak mendapatkan tempat mereka di panggung dunia, dan kami menghormati perjuangan mereka, lanjutnya. Meski demikian, banyak pihak yang mempertanyakan etika dari keputusan Jepang ini. Beberapa kritikus menilai bahwa sebuah tim harus bermain secara sportif di setiap pertandingan tanpa memandang siapa lawan mereka. Namun ada juga yang melihat ini sebagai langkah positif mengingat hubungan baik antara Jepang dan Indonesia di bidang olahraga maupun kerjasama lainnya. Dari pihak Indonesia, pelatih Shin Tae-yong dan PSSI menyatakan bahwa mereka tetap akan fokus pada pertandingan dan tidak ingin terlalu memikirkan isu tersebut. Kami akan bermain dengan maksimal terlepas dari apa yang dilakukan oleh tim lawan. Kami ingin lolos dengan cara yang terhormat dan menunjukkan kekuatan kami di lapangan, ujar STY. Kabar ini tentu saja memicu diskusi luas di kalangan netizen. Dengan banyak yang berharap timnas Indonesia benar-benar bisa menunjukkan kualitas mereka dalam pertandingan tersebut, tanpa bergantung pada keputusan tim lawan. Lionel Reijnders bangga dan bersyukur dengan supporter timnas. Kisah calon pemain timnas Indonesia, Lionel Reijnders, menarik diulas. Dia mengaku takjub dengan supporter timnas Indonesia. Lionel selangkah lagi bisa memperkuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Sebab proses naturalisasinya sudah disetujui DPR RI dan akan berlanjut ke Kemensesneg untuk mendapat surat keputusan dari Presiden RI, Joko Widodo, lalu pengambilan sumpah dengan Kemenkumham.
Liano Rangers pun mengaku takjub melihat dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia melawan Australia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu ada 70.000 supporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Para supporter itu sangat bagus. Saya melihat mereka melawan Australia, banyak orang yang senang dan bernyanyi. Dan saya pikir mereka semua di stadion senang melihat timnas bermain bagus, kata Liano, dikutip dari kanal YouTube DPR RI. Pemain PEC Zwolle mengatakan dukungan besar untuk timnas Indonesia bukan hanya di stadion, tetapi juga media sosial. Liano menilai antusiasnya publik sepak bola tanah air tidak terlepas performa timnas Indonesia belum terkalahkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya juga melihat reaksi itu di media sosial. Mereka sekarang punya 2 poin dan saya pikir itu akan bertambah, ucap Liano. Liano dan Mas Hilgers pun diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat, tim Merah Putih akan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Cina dilaporkan menghadapi konflik internal jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina dan Indonesia sama-sama memainkan 2 pertandingan. 2 kesalahan diderita tim tirai bambu sementara skuad Merah Putih menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Rumor soal konflik internal timnas Cina merebak setelah media setempat mengungkap kejadian pada laga melawan Arab Saudi pada 15 Oktober. Sohu menyebutkan pelatih Branko Ivankovic mendapat saran dari asisten pelatih Zheng Zi untuk mengganti Bahram Abdulwali. Saran Zheng Zi tak ditanggapi positif oleh Ivankovic. Zheng Zi kemudian tersorot kamera marah dan menonjok dinding. Bukan cuma perihal hubungan Zheng Zi dan Ivankovic saja yang muncul. Salah satu media Cina menyebutkan pemain-pemain skuad naga juga meragukan taktik pelatih asal Kroasia tersebut setelah kalah 0-7 dari Jepang dan takluk 1-2 dari Arab Saudi. Dilansir dari Sohu, terlepas dari deretan kabar tak mengenakan, Federasi Sepak Bola Cina tetap mempercayakan Ivankovic duduk di kursi pelatih. Sementara Zheng Zi yang sempat disebut bakal meninggalkan tim kini disebut bakal tetap berada di dalam daftar susunan pelatih Cina. Zheng Zi diketahui ada di Stadion Shanghai pada Selasa 17/9 untuk menyaksikan laga Shanghai Shenhua melawan Pohang Steelers dalam rangka persiapan Cina melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Cina akan menghadapi Australia dan timnas Indonesia bulan depan. Setelah bertamu ke Adelaide Kamis dalam kurung 10/10, laga selanjutnya adalah menjamu skuad Garuda di Qingdao Selasa dalam kurung 15/10. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan tanggapannya terkait polemik yang sedang berkembang di DPR mengenai kebijakan naturalisasi pemain. STY menegaskan bahwa dia dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan yang terbaik demi meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa semua keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kemajuan timnas dan proses naturalisasi merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat skuad dalam menghadapi kompetisi internasional. Sebagai pelatih, tugas saya adalah memastikan timnas bisa tampil maksimal. Proses naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam dunia sepak bola, banyak negara lain yang melakukannya. Saya dan Pak Erick Thohir sepenuhnya fokus pada prestasi Indonesia, bukan hal lain, ujar STY dalam pernyataannya. Ia juga berharap agar semua pihak, termasuk para petinggi negara, mendukung penuh langkah-langkah yang diambil PSSI dan timnas. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga yang menyatukan bangsa dan dengan dukungan dari seluruh elemen, timnas bisa mencapai prestasi yang membanggakan. Saya berharap semua pihak bisa bersatu mendukung timnas. Dari pemerintah, DPR, hingga masyarakat umum, kita harus bersama-sama memberikan dukungan. Karena kami di PSSI dan tim sudah bekerja keras untuk membangun prestasi sepak bola Indonesia. Lanjut Shin Tae-yong. Erick Thohir juga turut menyuarakan hal yang sama. Meminta semua pihak untuk tidak hanya melihat dari sisi kebijakan, tetapi juga hasil yang telah diraih oleh timnas Indonesia berkat adanya pemain naturalisasi.
Menurutnya, dengan kolaborasi dan dukungan dari seluruh lapisan, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Dengan begitu, Sintayong dan Erick Thohir berharap agar polemik ini tidak mengganggu fokus timnas dan lebih banyak energi diarahkan pada dukungan konkret terhadap sepak bola nasional. Beda kelas dengan timnas Indonesia, calon pemain naturalisasi Malaysia ini tak punya harga pasaran. Selagi timnas Indonesia akan menaturalisasi Max Hilgers dan Eliano Reijnders, Malaysia justru berpotensi menaturalisasi gelandang yang kelasnya berbeda jauh dengan dua calon pemain tim Garuda. Pada Selasa dalam kurung 17 September 2024, Komisi I3 dan ex-DPR RI meloloskan permohonan pemberian kewarganegaraan kepada Max Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya diharapkan untuk bisa membela timnas Indonesia pada Oktober mendatang ketika skuad Garuda berhadapan dengan Bahrain dan Cina dalam laga tandang. Kehadiran Hilgers dan Reijnders diperkirakan akan membuat kualitas timnas Indonesia menjadi semakin tinggi mempertimbangkan nilai pasaran. Di sisi lain, negara tetangga Indonesia, Malaysia, juga sedang gencar mengejar para pemain keturunan. Jika Indonesia memiliki banyak pemain keturunan di Belanda, maka Malaysia memiliki banyak pemain keturunan di Inggris. Salah satu yang dikejar adalah Elliot Thorpe, gelandang berusia 23 tahun yang bermain untuk Walston, klub kasta kelima Liga Inggris. Dia memegang kewarganegaraan Wales pada saat ini dan pernah membela timnas Wales di level U-21 dalam 3 pertandingan. Media Malaysia FR Future Talents mewartakan pada Rabu dalam kurung 18 September 2024 ini bahwa Elliot Thorpe siap untuk mempertimbangkan kemungkinan membela Malaysia. Sungguh beda kelas. Kita harus selalu apresiasi apa yang dilakukan PSSI untuk timnas kita, tidak seperti asosiasi di negara tetangga kita.